Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Thumma assalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat yang paling besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dengan waktu luang ini kita bisa gunakan untuk memaksimalkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar salah satu ibadah yang mulia. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Bagaimana? Dengan ilmu. Ilmu adalah wasilah untuk ibadah. Hukum ibadah ada yang wajib, contohnya salat fardu. Maka hukum mempelajari salat fardu, ya, mempelajari wasilahnya, yaitu dengan cara belajar, menjadi wajib juga. Maka dua nikmat ini, yaitu yang pertama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ada orang yang sehat tapi nggak luang waktunya. Ada juga yang luang waktunya tapi nggak sehat. Maka dua nikmat ini nikmat yang sangat besar. Setelah nikmat iman, kita bisa beriman kepada Allah, kemudian bisa berislam setelah itu. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab fikih dalam madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang sudah kita kenal kitabnya dan saya sering juga sebutkan, yaitu adalah kitab Matan Ghayah wa Takrib, atau bisa dikenal juga dengan Matan Abu Syuja. Namanya banyak, sebagaimana kita sebutkan kemarin pas di awal kajian kitab ini. Banyak namanya, ada Ghayatul Ikhtisar, ya. Saya sebutkan tuh banyak namanya. Adapun pembahasan malam ini kita kembali ke bab thaharah. Kalau kemarin kita sudah bahas masalah udhiyah, berkurban, fikih kurban, dua pertemuan. Sekarang kita kembali lagi mundur, ya, ke bab thaharah, tepatnya di pembahasan masalah siwak. Kita ada yang kenal masalah siwak, insya Allah bapak-bapak juga kenal semua apa itu siwak. Dalam masalah kali ini kita akan bahas, mudah-mudahan bisa lebih rinci lagi dalam pembahasan siwak, dan semoga yang sudah tahu bisa mendapatkan tambahan ilmu, tambahan faidah dari kajian ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun fis siwak. Pembahasan kali ini adalah as-siwak. Yang bawa bukunya, faslun fis siwak. Siwak itu apa? Kalau kita kenal, siwak adalah yang dijual di toko-toko, ya, herbal, buku, ya, toko muslim. Di situ ada kayu as-siwak namanya, buat membersihkan gigi, ya. Nah, kita bahas masalah ini.
Faslun fi siwak. Was-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawal lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal istiqadhi minan naum wa indal qiyami ila shalah. Ini matan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Muhammad bin Al-Hasan Al-Asfahani. Beliau sebutkan di sini faslun fi siwak. Siwak itu maknanya ada dua macam. Bisa berupa pekerjaan dari fiil istaka, sawwaka, fiilnya, pekerjaannya. Ya, sawwaka, istaka, bersiwak. Apa artinya? Menggosok, membersihkan. Ya, menggosok, membersihkan. Bisa juga maknanya alatnya, bendanya. Kalau kita tahu kayu siwak itu namanya al-araq, kayu araq, bukan arak yang buat minum minuman keras orang Cina ya, bukan. Kayu araq namanya. Pernah lihat tanamannya? Tanamannya itu ya daunnya warna hijau. Warna hijau daunnya. Seperti semak-semak belukar, tapi dia akarnya yang dipakai, ya. Sama manfaatnya juga banyak sebenarnya. Ya. Itu kayunya, akarnya yang dipakai. Jadi makna siwak itu ada dua macam. Kata para ulama di sini sebutkan. Pembahasan kita sekarang siwak. Oh tuh, mentok deh. Siwak, yang pertama pengertiannya. Jadi siwak itu, sebelum kita memulai sebuah pembahasan, kita harus tahu definisinya, pengertiannya. Mengenal pengertian. Siwak itu bermakna dua macam. Pekerjaan, bahasa Arabnya fi'il, pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ya kita bersiwak. Berarti kalau pekerjaannya, bisa gak bersiwak pakai tisu? Bisa. Gak mesti harus pakai kayu siwak kalau dimaknai pekerjaan. Bisa pakai tisu? Bisa. Bisa pakai alat yang lain? Pakai tangan? Bisa. Pakai sikat gigi? Bisa. Kalau maknanya adalah pekerjaan, fiil, perbuatan. Tapi ada juga makna yang kedua adalah alat siwak. Apa alatnya? Kayu arok namanya. Kayu arak. Arak ini bukan minuman keras, bukan ya. Kayu arok namanya. Yang biasa dijual ya, atau oleh-oleh dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang habis umroh atau haji bawa siwak ya. Itu namanya kayu arak. Kayu arak itu akarnya. Jadi siwak itu artinya pekerjaannya, bisa juga berarti alatnya. Pekerjaan dan alatnya. Kalau pekerjaannya, maka bersiwak pakai apa saja bisa. Pakai tisu bisa, ya. Pakai tangan bisa. Pakai kayu selain kayu arak bisa nggak? Bisa. Misalnya bapak-bapak ya ke sawah atau di depan rumahnya ada ranting ya. Ranting pohon mangga dipetik. Oh, siwak nih sunnah nih. Bisa nggak? Bisa. Pekerjaan nanti. Kalau alat ya, bermakna juga alat. Siwak itu bermakna juga alatnya ya. Kayu arok namanya adalah kayu arak yang dijual ya di toko-toko yang muslim, toko muslim, atau oleh-oleh dari umroh atau haji ya. Bisa bawa siwak, orang jual siwak itu banyak. Nah, jadi maknanya dulu macam siwak itu. Kalau pertama tadi, kalau pekerjaan maka sikat gigi juga termasuk siwak. Termasuk siwak juga. Ya, bersiwak pakai tangan, siwak juga namanya. Kan dari kata sawwaka, istaka, menggosok, membersihkan gigi. Fiilnya. Sampai sini paham? Dapat dipahami tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan. Dari pembahasan yang pertama ini pengertiannya.
Kalau paham lanjut. Kalau nggak paham ditanyakan. Nah, jadi dua maknanya, pekerjaannya ya menggosok atau alatnya. Bisa juga bermakna alat siwak. Jadi dua-duanya bisa. Nggak mesti harus salah satunya. Wassiwaku mustahabun fi kulli halin. Kata beliau, ya, ini sumbernya dari hadis dalil ya. Hukumnya apa bersiwak? Mustahab, sunnah. Hukumnya, hukum bersiwak. Hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaku matharatun lil fammi. Siwak itu membersihkan mulut. Ya, kita lihat siwak itu maknanya apa? Bisa pekerjaan, gosok gigi, ya, bisa alatnya. As-siwaku matharatun lil fammi, membersihkan mulut. Ya, mardatun li rabbi. Dan siwak ini selain dia sunnah, dia juga mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu bagian dari keimanan. Bagaimana Allah tidak ridho sedangkan perbuatan tersebut merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Sunnah. As-siwaku matharatun lil fammi. Siwak itu membersihkan mulut. Mardatun li rabbi, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Coba contoh saja. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan sebuah pekerjaan amalan soleh, salat contohnya, salat berjamaah, maka kita dianjurkan bersiwak sebelum salat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Jika seandainya siwak itu tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan wajibkan dia bersiwak sebelum memulai salat. Kenapa? Yang pertama sunnah. Yang kedua ada maslahatnya, ada. Ya, orang yang bersiwak mulutnya akan lebih baunya bagus gitu. Ketika sholat baca zikir, baca al-fatihah segala macam. Jadi di samping temannya mencium, masya Allah mulutnya bau siwak gitu, harum baunya, nggak mengganggu orang lain. Tapi kalau misalkan nggak bersiwak, nggak bersikat gigi sebelum berangkat sholat, ya, karena Islam mengajarkan kita untuk bersuci, bersih, ya, agamanya sangat bersih Islam. Kalau nggak bersiwak, nggak bersihkan gigi, ya, pas bangun tidur subuh kan lama tuh nggak ngunyah, jadi bau mulut itu kita paham sendiri sudah, kita paham sendiri. Akhirnya sholat, baca doa, baca zikir, baca doa sholat, teman di samping merasa terganggu, ya. Dan ini betul-betul terjadi, dan Islam ajarkan sekecil apapun itu masalahnya, sekecil apapun, karena hal yang seperti itu pun bisa merusak kehusuan salat. Sedangkan salat itu kita diperintahkan untuk khusyuk. Gimana kalau misalkan khusyuk sedangkan baunya bau gitu, ya? Mungkin kita nggak mencium, orang lain yang mencium. Kita nggak bisa menilai, tapi orang lain yang menilai. Kita cium harum-harum aja, bau kasturi, tapi orang mencium ya bau gimana gitu. Itu maslahatnya dari sisi kebersamaan dengan orang lain. Bahkan, ya, dan kita sudah tahu juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya melarang orang yang bau bawang, habis makan bawang merah, bawang putih yang mentah, karena mentah ini menimbulkan bau, ya, bau di mulut, di nafas, bahkan di badan juga. Fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah, jangan dia mendekati tempat sholat kami kalau dia habis makan bawang. Karena apa? Mengganggu orang yang sholat dan mengganggu juga para malaikat, ya. Yata'adza minhu banu Adam, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu insan. Malaikat juga terganggu dengan bau-bau yang seperti itu, dan orang lain juga terganggu dengan bau-bau yang seperti itu. Itu
kenapa syariat menganjurkan hal yang sekecil ini pun, ya, masalah ya ketika sholat dianjurkan untuk bersiwak. Ya, siwak ini nggak mesti harus pakai kayu arak, tapi sunnahnya pakai kayu arak. Kalau misalkan kita bersiwak pakai sikat gigi, kita bersiwak sudah dapat pahala fiilnya. Kalau misalkan kita bersiwak ya pakai kayu arak, kita dapat 2 pahala. Pahala yang pertama pahala bersiwaknya, kemudian yang kedua pahala mengikuti Rasulullah karena beliau bersiwak menggunakan kayu arak. Jadi itu bedanya bersiwak pakai sikat gigi dan bersiwak pakai kayu siwak. Hukumnya adalah sunnah, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Bahkan ada ulama yang mewajibkan hal seperti ini. Bahkan ada ulama yang mewajibkan siwak. Ya. Ada ulama yang mewajibkan bersiwak, ada. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Fi kulli halin. Dalam keadaan apapun disunahkan untuk bersiwak kecuali satu keadaan. Nanti kita akan bahas. Jadi kapan saja siwak itu dianjurkan? Ketika apa saja? Dianjurkan kapan saja? Ya. Kapan dianjurkan siwak? Kapan? Kapan saja? Bebas, ya, umum. Kecuali satu hal, nanti kita sebutkan. Dianjurkan ketika mau sholat. Kemudian yang kedua, bertemu orang lain. Bertemu orang. Yang ketiga, di masjid. Ini dalilnya satu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Salat di mana? Salat di masjid. Salat jamaah bertemu orang enggak? Bertemu orang lain. Kemudian as-shalah, jelas lafaz salat di situ. Keempat, masuk rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u bisiwak inda dukhuli baitihi. Kata Aisyah, Rasulullah ketika masuk rumah beliau bersiwak. Ketika mau masuk rumah beliau bersiwak. Ketika masuk rumah. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Bangun tidur. Bangun tidur. Betul, bangun tidur. Rasulullah ketika bangun tidur beliau memulai menggosok gigi, kana yashushu famahu. Beliau bersiwak, ya. Bangun tidur, karena habis bangun tidur ini mulut berubah baunya. Apa lagi? Ya, Pak. Sehabis makan, ya. Kapan saja habis makan. Ya, sebelum tidur. Banyak sekali ini. Sebelum, kalau papan tulis panjang sampai sini sampai bawah gitu tulis, Pak. Pendek saya. Jadi beliau sebutkan, ya, mustahabun fi kulli halin. Kapan saja. Hukumnya adalah sunnah. Ketika mau sholat, habis sholat. Ya, jadi, tapi kalau sholat, pas ketika sholat jangan. Karena sholat itu nggak boleh menyibukkan diri dengan pekerjaan lain selain sholat. Inna fis sholati la syughula. Karena sholat itu punya kesibukan sendiri. Nggak boleh dipakai kesibukan yang lain. Bersiwak pas sholat. Nggak bisa. Batal sholatnya. Mustahabun fi kulli hal. Kapan saja mustahab, ya, disebutkan 7 di situ. Ketika mau sholat, jelas. Ketika bertemu orang lain, kita kalau ketemu sama orang yang kita anggap orang itu masya Allah besar, misalkan punya kedudukan, pemerintah misalkan, ya, kita pakai baju yang bagus, kita pakai parfum, kita bersihkan mulut kita sampai kinclong gigi, kalau bisa putih-putih sekali, ya. Itu ketemu orang. Bagaimana kalau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala? Malikul Mulk, raja di raja. Gimana kalau kita ketemu Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini dites keimanan kita. Bagaimana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian di masjid. Kapan saja di masjid itu dianjurkan untuk bersiwak. Tapi kalau di masjid nggak bisa pakai sikat gigi, ya. Pakai kayu arak, pakai kayu siwak.
dia kantongin bisa. Kalau pakai sikat gigi, bawa botol, bawa kresek, tapi nggak bagus kayak gitu, ya, mengganggu nanti takutnya. Kemudian yang keempat, ketika masuk rumah, ya, karena Nabi SAW yabda'u idza dakhala baitahu, kata Aisyah, yabda'u bis-siwak, beliau mulai untuk bersiwak. Kemudian ketika bangun tidur, karena Nabi SAW idza qama minal lail, kalau beliau bangun tidur, ya, yashusu famahu bisiwak, beliau mulai menggosok giginya pakai siwak. Zaman dulu mungkin tidak ada sikat gigi, nggak ada odol, ya, pakai arang itu bersiwak nggak Pak? Kalau zaman dulu saya pernah ngerasain sikat gigi pakai arang. Nah, itu bisa memutihkan gigi tuh. Itu termasuk siwak juga. Pengertian siwak, pekerjaan dan alat. Tapi yang afdolnya pakai kayu arak. Kemudian habis makan. Kalau kata dokter itu sikat gigi, ya, kalau bahasa kita bersiwak itu kapan saja. Nggak mesti ketika habis mandi saja, ketika mandi saja. Kalau mandi misalkan kita 2 kali sehari, berarti 2 kali saja kita bersiwak. 2 kali saja kita bersikat gigi. Enggak, kapan saja, ya. Manfaatnya banyak untuk manfaat kesehatan gigi kita. Sedangkan gigi itu mahal. Hilang gigi satu, ganti gigi itu dengan gigi yang tiruan, imitasi. Itu harganya mahal, jutaan, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada, ya, itu pembahasannya nih disebut Pak. Wa huwa fi salasati mawadi' asyad istihbaban wa indal qiyam ila shalah illa ba'da zawal lis-shaim. Langsung kita jawab di buku ya. Pas pembahasannya Pak. Wa huwa mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawal, kecuali ba'da zawal lis-shaim. Untuk orang yang puasa, ya, disunahkan juga bersiwak sebelum zawal. Zawal itu apa? Zawal itu ketika sudah masuk waktu zuhur, ya, istiwa. Istiwa itu kalau kita bahas kemarin, kita mengetahuinya ini benda, kemudian kita taruh di bawah matahari. Kalau misalkan benda tersebut tidak ada bayangannya, artinya bayangan yang pas di bawah, itu istiwa. Habis itu zawal, tergelincir. Nah, tergelincir matahari ada masuk waktu zuhur, maka setelah masuk waktu zuhur itu tidak dianjurkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena orang yang puasa itu diminta adalah bau mulutnya. Bau mulutnya. Kata Nabi SAW, ya, la halufu famil shaimi, bau mulut orang puasa, atyabu indallah min rihil misk, lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa taala daripada parfum misk. Jadi kapan siwak itu tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa? Ketika sudah masuk waktu zuhur, ya, ba'da zawal, habis masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena baunya mulut orang puasa itu diminta, itu yang dicari ketika puasa. Orang yang berpuasa itu bau mulutnya saja ada keutamaannya. Lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa taala daripada bau parfum misk. Pertama, indallah. Yang kedua, min rihil misk. Jadi wanginya ini menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Coba saja, ya. Kalau misalkan menurut manusia, beda manusia sama beda ya. Kalau kita mangap di depan teman kita, gitu ketika puasa, ya, teman kita kan pingsan tuh. Baunya beda. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada bau parfum misk. Apa itu misk? Misk itu bukan parfum yang harganya 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, harganya puluhan juta. Baunya bisa dicium dari jarak yang jauh. Jadi misk itu parfum yang dibuat dari sel darah hewan khusus. Hewannya itu namanya
kayak jenis kijang, ya ada Ghazal kijang misik namanya. Bapak cari aja di internet itu ada kijang misik, ya bukan mobil kijang. Kijang apa? Bawa solar gitu. Jadi misik itu terbuat dari darah, namanya kijang misik, ya hewan tuh kijang misik. Dia itu punya di bagian perutnya, bagian kulitnya itu ada muncul kayak benjolan, dan dia akan melepaskan sendiri benjolan tersebut. Ya, digosok-gosok sama dia di pohon, kemudian jatuh itu diambil, itu yang diolah sama manusia dan jadilah parfum misik. Harganya mahal sekali. Yang bisa beli para sultan. Kemudian salah satunya juga muntah ikan paus itu mahal juga tuh. Itu parfum kelas tinggi, ya. Dan parfum ini parfum yang paling wangi di dunia. Dan mulutnya orang yang berpuasa, walaupun kita cium baunya, ya bau ya seperti itu baunya, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada parfum termahal di dunia. Jadi orang yang puasa itu tidak dianjurkan bersiwak setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Ini langsung dijawab oleh Al-Imam Abu Suja. Gitu Pak jawabannya. Illa ba'da zawal. Jadi dianjurkan kapan saja bersiwak, kecuali ba'da zawal, habis tergelincirnya matahari, ya, masuk waktu zuhur. Wa huwa fi salasati mawadi' asyaddu istihbaban. Tapi dalam 3 tempat ini, dalam 3 keadaan ini, siwak itu sangat dianjurkan sekali. Kalau tadi hukumnya adalah sunnah, berarti di atasnya sunnah adalah sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah, sudah mendekati wajib. Kapan? Fi salasati mawadi' asyaddu istihbaban. Inda taghayyuril fam. Ketika berubahnya bau mulut, bukan mulutnya yang berubah, maksudnya bau mulut berubah. Kapan bau mulut itu berubah? Ketika lama didiamkan, ya lama didiamkan, nggak ngunyah makanan, nggak minum, ya tidur, ya coba saja bangun tidur, dicium bau mulutnya, itu berubah bau mulutnya. Maka di sini sangat dianjurkan sekali untuk bersiwak. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Min azmin itu ketika mulut itu lama berdiam, ya. Makanya mulutnya orang berpuasa itu bau, tapi wangi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bau karena lama tidak dimasukkan apa-apa. Min azmin wa ghairihi wa inda istiqadi minan naum, dan ketika bangun dari tidur, ya. Wa indal qiyami ila shalah. Jadi 3 ini ketika mulut itu berubah baunya, baik karena apa saja, ya habis makan sesuatu yang bau, ya makan jengkol misalkan, makan pete, maka dianjurkan untuk bersiwak, ya yang disebutkan tadi habis makan. Jadi makanan itu ya ada bisa yang merubah bau mulut, maka ketika bau mulut itu berubah, maka dianjurkan untuk bersiwak. Yang kedua, wa inda istiqadi minan naum, ketika bangun tidur, wa indal qiyami ila shalah, dan ketika berdiri untuk salat, mau salat, maka di sini 3 hal ini dianjurkan sekali untuk bersiwak. Bangun tidur, yang mau salat, ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ketika bangun tidur, ketika berubah bau mulut dengan apa saja, habis makan bawang, dibersihkan dulu mulutnya. Makan apa saja yang berbau, ya apa saja. Jadi larangannya itu bukan cuma bau bawang saja, bau yang dapat mengganggu orang lain. Yang dapat mengganggu orang lain maka dianjurkan untuk bersiwak. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Iya. Berapa macam? Kalau saya pernah punya tanaman siwak dulu. Setahu saya, kalau siwak itu setahu saya, ya Allah alam ya, namanya pohon arak ya satu,
ya pohon arak. Cuman kalau yang di mall, ada yang di emperan, ada yang di toko biasa, itu tergantung kemasannya aja. Tergantung kemasannya aja. Yang mana yang asli? Cek aja baunya, ya. Bau khas baunya. Setahu saya, ya, ini tapi nggak tahu ya. Tanaman itu punya macam-macam ya, banyak macam-macam jenisnya. Namanya siwak, kayu arak, ya, masuk dalam sunnah ini. Kayu arak, ya, kayu siwak, apapun jenisnya, dan itu termasuk kayu siwak, maka masuk ke dalam sunnah ini. Masuk ke dalam sunnah ini. Adapun yang di mall, di emperan, ataupun di mana, di toko-toko itu sama aja, cuman kemasannya beda, yang mengolah itu beda, perusahaannya beda. Itu saja yang membedakan. Yang basah sama yang kering. Yang basah sama yang kering. Lebih utama mana yang basah sama yang kering? Kalau yang kering bedanya belum pernah ketemu bahasa ini sih sebenarnya. Mana yang lebih utama, yang basah atau yang kering? Tapi kalau Bapak pilih mana yang lebih utama, mau yang mana, yang basah atau yang kering? Tapi yang kering itu yang basah ya, yang basah itu zatnya masih bagus ya. Dia punya zat khusus. Kalau dibaca di mana, keutamaan siwak atau manfaat siwak itu, yang basah itu lebih bagus ya, lebih bagus. Kalau yang kering itu, maka ini sudah berkurang zatnya. Tapi wallahu alam ya, saya kurang tahu kalau keutamaan mana yang basah atau yang kering. Tapi nggak masalah ya, nggak masalah, itu kayu arak. Jadi kayu arak, kayu siwak masalahnya. Mau dia kering, mau dia basah, dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah. Tidak masalah itu. Wallahu alam. Ada lagi pertanyaan masalah ini? Ini pembahasannya singkat saja. Setelah ini pembahasannya adalah faslun fi furudil wudu wa sunanihi. Ini panjang. Kalau kita lanjut kayaknya nggak sempat. Nah, jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ada pembahasan apa hukum, apakah dapat pahala sunnah ketika seseorang bersiwak menggunakan tangannya. Menggunakan tangannya. Kalau pakai tangan sendiri, ya, dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, kalau siwak pakai tangan sendiri, kalau pakai tangan orang lain, maka dapat pahala sunnah. Maka dapat pahala sunnah. Oh ya, kemudian masalah bagaimana tata cara bersiwak. Cara bersiwak. Bersiwak itu, ya, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, dimulai dari bagian mulut yang kanan, ya, gigi yang kanan, bagian sini berarti, ya. Bersiwak mulai dari yang kanan. Kata Rasulullah SAW, kana yu'jibuhu tayammun. Nabi SAW itu, ya, suka memulai sesuatu dari yang kanan, ya. Bahkan dari masalah bersucinya disunahkan dari yang kanan. Ya, ketika menggosoknya dari sebelah kanan dulu, ya. Kanan kemudian kiri. Lidah juga digosok, lidah juga. Jadi mulut, ya, bukan gigi saja. Atas-atasnya, kemudian lidahnya itu digosok semua. Bukan cuma gigi saja yang digosok ketika bersiwak. Nah, wassiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal lisa'im wa huwa fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuri al-fami min azmin wa ghairihi wa inda istiqadi minan naum wa indal qiyami ila shalah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau lanjut ini panjang. Saya tambahkan yang ini ya, yang kapan saja bersiwak itu disunahkan.
Yang kedelapan, ketika membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran bersiwak dulu. Kemudian nomor 9, hari Jumat disunahkan juga untuk bersiwak. Ketika berzikir disunahkan juga bersiwak. Jadi mustahabun fi kulli halin, kecuali ba'da zawal. Ba'da zawal tadi pembahasan, bagi orang yang berpuasa tidak dianjurkan bersiwak ketika sudah masuk waktu zuhur. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan, tidak disunahkan. Dalam mazhab yang lain tidak masalah, tidak masalah. Ya, ba'da zawal atau sebelum zawal tetap hukumnya adalah sunnah. Adapun Syafi'iyah mengatakan tidak dianjurkan ketika ba'da zawal, berdalilkan masalah la halufu famil shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu yang dicari, ya, karena hal tersebut dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak itu gak mesti harus pakai kayu siwak, bisa pakai sikat gigi, bisa pakai tisu, ya, pakai ranting yang lain silakan, ya, silakan bersiwak, karena dia masuk dua pengertian ini, pekerjaannya kemudian alatnya. Tapi yang utama apa? Wabisiwaki wabil audi araki aula. Dengan kayu arak, ya, kayu siwak itu hukumnya lebih utama, lebih sunnah lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas masalah di sini faslun fi furudi wudu wa sunanihi. Ya. Kita bahas masalah wudu tapi pembahasannya panjang. Jadi enggak sempat kalau sekarang, kalau berhenti di tengah juga kurang pas juga, ya. Maka insyaallah kita akan mulai pembahasan ini pada kajian selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang lain enggak masalah siwak, tidak masalah. Yang lain juga enggak apa-apa. Iya, Pak. Tolong dijelasin masalah penjelasan kurban yang kan masih perlu penjelasan sedikit masalah kulit ini. Kulit. Jadi kata Nabi SAW, tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban. Tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban. Kalau sudah dikasih, misalkan kulit, boleh nggak dijual? Nggak boleh. Tapi masalahnya, tidak semua orang bisa mengolah kulit. Itu kan masalahnya. Jadi pembagian daging hewan kurban itu, ya, tulangnya bisa dicacah. Jadi pembagiannya ada daging, kemudian semua dibagi, tulangnya, kulitnya. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa mengolah kulitnya. Maka di sini muncul yang namanya masalah. Kalau dikasihkan ke orang, misalkan kulit tersebut, di setiap orang dibagikan, akhirnya terbuang kulitnya, mubazir. Maka di sini muncul masalah. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kalau sudah ada masalah, maka di situ ada solusi. Solusinya bagaimana? Ya, panitia misalkan bisa jual kulit tersebut, ya, dijual kulitnya. Kemudian apakah boleh masuk ke kas masjid? Ya, tidak boleh masuk ke kas masjid.
tidak boleh masuk ke kas masjid. Ya, bisa dijual kulitnya itu kalau misalkan orang tidak bisa mengolahnya. Tidak bisa mengolahnya. Kalau sudah ada kesulitan di situ. Bisa dibagikan uang ini kepada orang yang berhak tadi, ya, dibagikan dari hasil penjualan kulit. Satu kulit mungkin 100.000, ya. Tanya kalau dia mau ambil, kalau enggak silakan masukkan ke kas masjid. Ya, itu jawabannya. Sampai situ aja dulu. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.